kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu, karena Engkau bangkit, kami memiliki harapan yang baru. Kalvari Sukabumi, mari kita bersuka cita sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus lama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Tebus
begitu besar. Amin. Let everything that has breath praise the Lord. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. As long as I'm breathing, I'm gonna reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the winner, it's always on. My praise is the shout that makes Jericho's down. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep in His praise? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari kita bertepuk tangan dan sembah kita. 1, 2, 3, 4. Our praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Our praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Sekali katakan, our praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Our praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yes Tuhan, kami mau terus memuji-Mu. Yes Tuhan, dari semua di muka bumi, memuji nama Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Semoga banyak yang percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama
saudara saya persilakan untuk duduk kembali. Kalau bukan karena pengorbananmu di kayu salib, Tuhan, kami mungkin tidak ada di sini untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati anugerah-Mu, Tuhan. Kalau lewat salib-Mu juga kami boleh merasakan, Tuhan, kalau kasih-Mu sungguh besar, Tuhan, terlalu besar, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
kami Tuhan. Kalau lewat salib-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan sembah kami tadi juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu sebagai bentuk syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau bukakan setiap mata hati kami Tuhan, agar kami juga boleh mendengar firman yang akan dibagikan Tuhan, sehingga firman yang kami dengar juga boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kau yang akan berkati juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanannya siapa yang belum dikasih salam. Katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita sudah menang. Amin. Ya, silakan duduk. Untuk anak-anak Calvary Kids, anak-anak sekolah minggu, ya, yang masih anak-anak boleh ikut kakak-kakak yang ke atas ya. Yang anak sekolah minggu ada kelas Calvary Kids di lantai 3. Boleh ikut kakak-kakaknya ke atas. Yuk, ayo. Yuk, kita mau bersukacita. Yuk, ditinggal dulu. Hari ini kita Paskah. Yuk, ayo kita mau Paskahan. Ayo Al. Nah, puji Tuhan. Ya. Waktu kita sangat terbatas, tetapi biar di waktu yang sangat terbatas ini kita bisa konsentrasi ya terhadap firman Tuhan. Nanti pulang dari sini kita mau gathering, kita mau pergi jalan-jalan, mau refreshing ke villa ya. Tetapi saat ini kita fokus sama firman Tuhan. Sepakat? Amin ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah melewati hari Jumat Agung. Sungguh hari yang seharusnya menjadi satu momen yang paling berarti dalam kehidupan kita. Biasanya kalau Natal dirayakan dengan meriah, banyak acara, ya. Sampai latihannya juga berbulan-bulan. Kemarin kami sempat ngobrol. Lain kali Paskah yang harus meriah, ya. Biasanya kalau udah Natalan udah aja beres gitu ya. Tapi nanti tahun depan harus dirayakan lebih meriah karena ini adalah momen yang paling berharga untuk kita umat Kristiani, betul? Ya, amin. Ya, saudara, tidak ada kebangkitan, ya, kalau tidak ada kematian. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti cinta Tuhan buat kita semua, amin. Yang sudah berdosa, kalau Tuhan nggak mengasihi kita, mungkin ya udah aja lah. Dia rasakan gitu ya, istilahnya dia ciptakan baru gitu. Tetapi dia mengasihi kita semua dikatakan, sehingga dia berinisiatif dikatakan untuk bagaimana nih menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan orang Kristen aja loh. Karena ayat firman Tuhan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengasihi semua umat manusia supaya tapi yang percaya. Jadi ada respon dari kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan akan selamat dan menerima hidup yang kekal, ya. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tetapi kebangkitan ini juga merupakan satu momen penting, saudara. Karena kalau Kristus mati tidak bangkit, maka sia-sialah pengenalan kita. Kita akan baca ayat pokoknya di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Catat, ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Ngapain kita ibadah, ngapain kita ikut Tuhan Yesus? Tetapi ini firman Tuhan mengatakan karena Yesus bangkit, dikatakan kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas maut. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan tentang His reason is a proof. Kebangkitannya adalah bukti. Ya, jadi kebangkitannya bukan hanya sebuah dongeng, tetapi itu adalah sebuah bukti nyata atau hanya sebuah peristiwa sejarah saja. Tetapi itu adalah bukti nyata bahwa kematian telah dikalahkan. Dosa kita telah ditanggung dan pengharapan kita ini nggak sia-sia. Kita nggak sia-sia ikut Tuhan. Tanpa kebangkitan, iman kita hanyalah dongeng. Tetapi karena Yesus bangkit, kita memiliki jaminan keselamatan. Katakan, jaminan keselamatan. Amin. Ya, kita akan lihat beberapa poin ya
His reason is proof. Kebangkitannya adalah bukti apa, saudara? Bukti akan hal apa saja? Yang pertama, ya, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas maut. Tadi di awal saya sudah bilangnya bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas maut. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ini penting, saudara. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Katakan amin. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, sebelum kebangkitan, kematian adalah akhir yang menakutkan. Tetapi ketika Yesus bangkit, ia mematahkan kuasa maut. Kita pasti mati. Udah jelas ya, dalam dunia ini itu jasmani kita, tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kemana kita mau pergi? Ya, ia menggenapi janjinya. Dikatakan Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya tubuh jasmani kita mati, tetapi itu bukanlah suatu akhir. Kematian kita di dalam dunia bukan satu akhir, melainkan pintu menuju kehidupan kekal. Amin ya. Bapak Gembala pernah membahas bahwa ketika kematian tiba gitu ya di dalam dunia ini, kita nggak takut. Makanya Bapak Gembala suka sering nanya, siapa yang takut mati? Ya, lama-lama jemaat harus bisa pikirannya gini, aku pengen hidup panjang, tetapi kita harus mempersiapkan diri, saudara, bahwa kematian kita adalah bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah pintu menuju kehidupan kekal. Yang kedua, secara cepat, kebangkitan Yesus membuktikan apa? Kebangkitan Yesus adalah bukti kebenaran firman-Nya. Kita akan baca di dalam Matius 28 ayat 6. Ini peristiwa saat Yesus bangkit ya, Matius 28 ayat 6. Dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi waktu hari ketiga setelah hari kematiannya, ya, beberapa wanita mengunjungi kubur Yesus, tetapi Tuhan Yesus sudah nggak ada di sana. Ya, kemana? Mungkin orang menganggap dicuri kali, tapi siapa yang bisa menggulingkan batu kubur? Dikatakan waktu batu kubur itu terguling, ada gempa bumi yang dahsyat sehingga penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus, bayangin, dijaga, disegel, nggak boleh ada yang malah pembesar-pembesar di situ mengatakan jaga ya, jangan-jangan nanti dicuri gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa menghalangi apa yang menjadi rencana Allah Bapa, dikatakannya harus digenapi, dikatakan. Ia tidak ada lagi di sini. Dan sebetulnya perkara ini tentang kebangkitan Yesus ini sudah berulang kali diberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit. Tapi murid-muridnya mungkin nggak ngeh ya, kalau kita ditinggalkan seorang, ditinggalkan pergi, meninggal gitu, yang orang yang kita kasihi, tentu kita sedih ya, sedih gitu. Kadang-kadang udah nggak keinget, paling gini ya, pas lagi udah meninggal, pantesan ya, kadang-kadang suka ada meninggalkan tanda-tanda atau apa gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ini udah berulang kali ngasih tahu, aku mati, nanti hari ketiga akan bangkit. Murid-muridnya nggak ada yang mereka terpuruk di dalam kesedihan, seolah-olah wah nggak ada pengharapan, lagi guru mati, ya Tuhan Yesus mati gitu. Kita mau kemana? Mereka kocar-kacir, mereka pergi ya. Mereka menyembunyikan diri, mereka ketakutan gitu ya. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dikatakan. Nah, itu nanti saudara bisa baca di dalam Matius 16 ayat 21 atau Markus 8 ayat 31, di mana Tuhan Yesus memberitahu hal tentang kebangkitannya ini kepada murid-muridnya. Dan ketika ia benar-benar bangkit, itu membuktikan bahwa semua perkataannya benar, bukan bohong. Perkataannya benar. Jika Yesus bisa bangkit seperti yang dijanjikannya, maka segala janjinya yang lain juga pasti digenapi. Amin. Ini yang kedua. Jadi yang tadi
Bahwa dikatakan kebangkitan Yesus bukti kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan nggak ada yang bohong. Ya, semua janji-janjinya di dalam firman Tuhan akan pasti digenapi. Yang udah pasti keselamatan dikatakan, pemeliharaan, hidup yang kekal, saudara. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mungkin menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Kita bisa sakit seperti orang lain, ya. Kita bisa mengalami mungkin kekurangan gitu, ya. Tetapi kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita berbeda, saudara. Ada kebangkitan, ada pengharapan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sama lagi. Jangan hidup dalam masa lalu. Pagi ini, saudara, ya hari Jumat Agung lebih banyak yang hadir. Tapi pagi hari ini sebetulnya peristiwa penting. Saya juga katakan di hari Kamis, Yesus tuh nggak mati aja, tapi dia bangkit. Jadi jangan terpuruk dengan kematian. Aku mah udah begini, masalah ada, udah dah nggak ada harapan. Jadi berhenti di kematian Yesus. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan hari ketiga Yesus bangkit. Kita menjadi umat-umat pemenang. Jadi jangan kalah dengan masalah yang ada. Saudara, saya mau kasih kesaksian dikit aja, saudara ya. Beberapa waktu ini saya kakinya mulai sakit. Emang udah lama, waktu itu pinggang saya pernah sakit, turun ke bawah, segala macam gitu. Tapi saya nggak pernah, bukan nggak pikirkan ya, artinya saya juga berusaha untuk mengobati. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya gitu. Nah di momen-momen Paskah ini, saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ikutan Paskah, aku juga dikasih pelayanan sama Tuhan gitu. Oh, aku pengen refreshing juga, aku pengen main ayam juga. Kemarin juga beberapa hari yang lalu saya mendampingi suami ya ke Mukerda. Kaki itu lagi sakit, saudara, sempat tusuk jarum juga, segala usaha dilakukan gitu ya. Tetapi akhirnya lewat juga kan gitu. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini itu bukan karena saya ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Walaupun saat ini belum sembuh, saya nggak mungkin udah jalan, saya nggak usah jalan, saya sakit, saya nggak usah ikut. Ya beneran gitu. Tetapi saya pengen punya semangat yang baru tiap-tiap harinya. Karena saya tahu Tuhan Yesus sudah bangkit buat saya. Saya nggak boleh nyia-nyiakan kehidupan. Nggak boleh terpuruk dengan masalah yang ada. Udahlah gitu. Atau mungkin kita bukan berserah tapi menyerah. Ya dimana Tuhan aja tapi menyerah gitu. Enggak, saudara, kita harus berjuang. Amin ya. Jadi apapun masalah atau rintangan yang ada di hadapan saudara, percayalah bahwa pengharapan itu selalu ada karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus adalah bukti untuk iman kita. Jadi iman kita nggak sia-sia. Kita baca di dalam Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Catat itu ya. Jadi kita nggak boleh malu mengatakan bahwa aku percaya Yesus. Nggak usah disembunyikan, saudara. Percaya dalam hati kita, bukan berarti kita harus pakai kalung salib, udah tahu nih kita orang Kristen. Tetapi sikap tindakan kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Iman kita harus diwujudkan ya, bukti iman kita. Iman Kristen bukan mitos, tetapi fakta sejarah. Kubur kosong, saksi-saksi yang melihat Yesus hidup banyak. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8. Kebangkitannya memberikan kita kepastian bahwa dosa kita benar diampuni. Jadi jangan kembali ke dosa yang lama. Kita udah hidup dalam manusia baru, ya maju terus, saudara. Enggak perkara mudah memang kita, bukan kita melupakan, artinya gini ya, lupa aja dosa aku. Keingat, saudara, tetapi kita udah percaya dosa kita udah diampuni sama Tuhan. Jadi maju terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan jatuh di lubang yang sama, jangan terpuruk, jangan hidup dalam masa lalu, tetapi maju ya. Untuk kita meyakini benar-benar bahwa dosa kita sudah benar-benar diampuni. Tercatat dalam Roma 4 ayat 25. Dan kita juga akan dibangkitkan, saudara ya. Nggak mati selama-lamanya, tetapi akan justru nanti setelah kita mati di dalam kehidupan dunia yang cuma sementara. Kehitung angka, saudara, di dalam dunia ini paling tahan berapa? 100 tahun, 120 tahun. Hari ini saya mendengar kabar ada seorang istri hamba Tuhan meninggal karena sakit. Ya, ada yang meninggal karena sakit, ada yang celaka gitu ya. Tetapi itu adalah awal kita menuju pintu kehidupan selanjutnya, kehidupan kekal.
yang dikatakan tidak berujung, ya. Nggak dihitung 1-2 tahun, tapi selama-lamanya dikatakan, ya. 1 Korintus 15 ayat 20-22. Kemudian iman kita adalah memiliki penebus yang hidup. Penebus kita nggak mati, ya, tapi dia sudah bangkit. Ibrani 7 ayat 25. Kebangkitan Yesus adalah bukti terbesar bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Amin. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Iman kita tidak sia-sia dan kemenangan akhir ada di pihak Tuhan. Jadi di mana kita mau ikut? Ikut Tuhan apa ikut dunia ini? Ikut Tuhan apa ikut iblis? Ya, ikut Tuhan. Amin. Jadi respon kita adalah percaya sepenuhnya. Jika Yesus bangkit, maka ia layak dipercaya dalam segala hal. Saudara percaya? Percaya, ya. Percaya hanya bukan dengan mulut, tetapi percaya di dalam tindakan kita. Yang kedua, hiduplah dalam pengharapan. Kematian bukan akhir, karena kita akan dibangkitkan seperti dia. Juga pengharapan di dalam dunia ini. Tidak ada, walaupun mungkin perbandingannya gini, kayak nggak ada harapan nih, 99,9% nggak ada harapan. Tapi masih ada 0,1% harapan. Tuhan sanggup. Jangan meragukan kuasa Tuhan, saudara. Emang kita nggak bisa apa-apa, tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu, serahkan segala sesuatunya dalam Tuhan. Katakan nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Allah berkuasa mengadakan segala sesuatu, mengatasi segala masalahku. Jangan ditanggung sendiri, saudara. Berat, masalah udah berat, ditanggung sendiri tambah berat. Ya, akhirnya nggak bisa lepas. Ingat, kita sudah dibebaskan. Yang ketiga, beritakan kabar baik. Dunia butuh mendengar Kristus sudah bangkit dan ia hidup selamanya. Tahu dari mana? Kalau mereka tidak diberitakan, dari kita, mulut-mulut kita yang menyatakan. Saya suka ngobrol sama ibu bawah luar biasa, ya. Setelah menerima Tuhan Yesus, dikatakan dibaptis, kemana-mana bilang saya udah jadi Kristen. Itu menyatakan bahwa Yesus udah bangkit dalam kehidupan ibu bawah. Amin, ya. Puji nama Tuhan. Dan kita juga, ini salah satu contoh, dan saya percaya ibu bapak di sini juga harus terus memberitakan tentang kabar baik ini, ya. Jangan menceritakan masalah aja. Masalah boleh di-sharingkan, tetapi perkatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk aku. Amin. Ayat terakhir kita baca dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 57. Ini kita baca sama-sama, ya, ayat terakhir. Ayat awal, ayat terakhir kita baca sama-sama. Maaf ya, saya hari ini agak cepat ininya, bawain firmannya, ya. Nanti untuk saudara-saudara yang di grup bisa baca resume khotbahnya atau lihat tayangan di YouTube GBS Kalvari, ya. Jadi bisa diulang, apa nih tadi Ibu Gembala beritain firman, ada yang kelewat, boleh nanti lihat di YouTube channel GBS Kalvari, ya. Oke, kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur, ya, pada pagi hari ini kita dikasih sehat, masih bisa duduk di sini beribadah. Tapi saya juga bersyukur saat ini ada yang menyaksikan dari secara online, ya. Saya tahu ada seorang ibu yang sangat setia, udah nggak bisa jalan ke sini, tetapi dia selalu mengikuti ibadah. Luar biasa respon imannya. Itu yang harus saya sendiri jadi meniru teladan, gitu. Jangan tayangan online ini jadikan alasan untuk saudara nggak bisa datang ke gereja, nonton aja di online, padahal saudara bisa. Jadi jangan salah menanggapi, ya. Ketika kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita bukan nggak ada masalah, tetapi masalah itu bukan menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Poin pentingnya ada aku punya Yesus yang akan menyelesaikan masalah. Walaupun kita bisa sedih, kita bisa khawatir, takut, tapi jangan selama-lamanya hidup dalam keadaan seperti itu. Kita sudah menang. Amin, ya. Katakan haleluya. Katakan lagi, Kristus telah bangkit. Katakan saya menang. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah ini boleh diresponi saudara menjadi satu kabar baik, dan saudara bisa membagikannya kepada yang lain. Aku sudah menang loh, aku percaya yang sakit aku pasti sembuh, ya. Aku saat ini berdoa, aku pengen punya
maju, katakan, Yesus sudah bangkit buat saya percaya saya akan diberkati gitu. Ya, jadi kita harus rubah style kita. Jangan lagi masa lalu, aku mah begini. Enggak, itu udah masa lalu. Tuhan sudah ampuni, kita sudah dibebaskan dan menjadi hidup dalam manusia baru. Amin. Amin. Saya undang tim untuk maju ke depan. Ya. Kita angkat satu pujian bahwa Dia adalah Allah yang setia, ya, yang nggak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin berpikir, kita mau ngebalas kasih Tuhan seperti apa ya? Darahnya mahal kok. Ya, diberikan anugerahnya secara gratis. Tetapi yang harus kita ingat dalam pikiran kita, justru kan gratis itu karena kita nggak bisa bayar. Banyak orang yang dikasih gratis kadang menyepelekan, dikasih gini, gitu ya, nggak ngeluarin uang. Tetapi darah Tuhan Yesus itu dikasih gratis bukan karena murahan, tetapi karena sangat mahal. Karena kita nggak bisa membayar apapun kasih Tuhan dalam kehidupan kita selain dikatakan bukan membalas ya sebetulnya, tetapi kita mempersembahkan hidup kita sebagai bait kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, terus dipulihkan, terus mengalami perbaikan dalam kehidupan kita, mau terus diajar sama Tuhan, nggak memberontak, nggak keras hati, tetapi berkata kalau aku udah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Aku mau hidupku ini benar-benar menjadi milik Kristus. Aku mau hidupku ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar. Amin. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Kau pulihkan. Dia akan terus memulihkan kehidupan kita semua. Ya harapanku, Kaulah harapanku. Kita adalah milik-milik kepunyaan Tuhan Yesus. Hidup, katakan ini dengan penuh iman. Haleluya, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku.
Biarlah Tuhan Yesus, kami mau menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit buat kehidupan kami dan kami menjadi milik Kristus. Kami tidak sama lagi dengan manusia kami yang lama dan kami harus selalu ingat supaya kami tidak hanya merayakan Paskah ini hanya sebagai tradisi atau ritual atau kebiasaan Tuhan Yesus, tapi kami mau membawa kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga seluruh aspek kehidupan kami, perkataan, sikap kami terus diperbaharui. Tuhan pakai kami sehingga kehidupan kami di dalam dunia ini adalah kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan penuh semangat Tuhan Yesus, sehingga kami terus menuju sampai finish Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan akan diperoleh. Tantangan apapun Tuhan Yesus itu tidak akan menggoyahkan iman kami, tapi kami pastikan kami harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang akan terus memberikan pengharapan dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan para jemaat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati mereka semua dan memulihkan keadaan kami semua. Kami mau serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Badan GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badan GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan melewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk menyenangkan hati Tuhan, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi pria-pria yang sejati yang cinta akan Tuhan. Kalvari Men ini diadakan jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Dan untuk Jumat malamnya kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi jam 8 malam. So, don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan setiap program yang ada di gereja kami. Dan untuk para teenager, youth, College, dan yang adult, hari Sabtu ini kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Lalu kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2 dan Kalvari Kids. di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, as you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung Melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus Kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you.
He is risen. bersukacita, amin. Ya, sukacita itu terpancar memang lewat ekspresi wajah, tetapi harus dari dalam hati. Ya, jadi pagi hari ini semua bersukacita, amin. Ya, di nama Tuhan. Luar biasa ya, tadi anak-anak youth dan juga anak kids semua bersukacita. Ya, saudara, tadi pengumuman kegiatan rutin mulai diadakan lagi hari Rabu, ada doa puasa. Kamis House of Blessing di rumah Ibu Dewi. Puji Tuhan, hari ini senang sekali ya, ada Ibu Dewi Bapak Hengki hadir di ibadah Paskah ini. Dan juga Jumat ada bagian Calvary Men ya minggu ini. Sabtu youth diadakan lagi setelah kemarin nggak ada, hari Sabtu ini diadakan lagi ya. Dan Minggu ibadah raya dan Kid. Jangan lupa Jumat ada midweek worship community. Saudara, setelah doa berkat, nanti setelah Bapak Gembala amin doa berkat, jemaat jangan ada yang beranjak dulu ya, semua duduk dulu karena saya tahu ini ada
ada juga yang beberapa nggak ikut ke villa katanya gitu ya, tapi tolong duduk dulu karena kita akan dibagikan telur Paskah pada pagi hari ini. Yang datang ke gereja dikasih telur Paskah ya, semua dikasih. Ada terus setelah itu baru yang ikut ke villa boleh bersiap-siap ya. Pengennya masih semua yang tadinya aduh saya nggak bisa ikut, bisa ikutan sih gitu ya, karena saya lihat masih ada kuota nih kalau bisa ikut semua ya. Ada beberapa kendaraan yang sudah disiapkan, jadi nanti langsung kita bersiap untuk berangkat. Dan jangan lupa jangan ketinggalan barang-barang, jangan ada yang ketinggalan ya. Dan yang tidak bawa kendaraan nanti bisa ikut kendaraan-kendaraan yang ada, tolong dibantu oleh para aser ya, Bapak Suli, Bapak Cencen, kemudian Bapak Gyokan yang bisa bergerak cepat, bisa tolong bantu membagikan ya jemaat untuk bisa semua jangan ada yang ketinggalan gitu ya. Dan satu lagi pesan, nanti sambil menunggu bersiap-siap telur Paskahnya bisa dimakan di sini. Tapi kalau misalnya masih kenyang, nanti dimakannya boleh di villa, tapi jangan di mobil ya, karena nanti bau telur jadinya di mobilnya. Bau telur katanya. Jadi kalau mau makan nanti boleh makan di sini sambil nunggu siap-siap, atau nanti waktu di villa ya, karena nanti telurnya juga udah diplastik-plastikin, ada snack yang lain, ada roti, ada lembat, jadi jangan takut yang bisa aku belum sarapan, ada roti ya. Puji nama Tuhan. Demikian ya pengumuman. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami. Tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Biar Tuhan kami bisa memberikan dengan sukacita, memberikan yang terbaik, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kami. Bukan besar kecilnya, tapi biarlah Tuhan benar-benar kami memberikan yang terbaik pada saat pagi hari ini, di momen ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah persembahan kami Tuhan terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Saudara merasa terberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang merasa terberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Hallelujah.
punya hidup, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Karena Yesus bangkit, kami punya masa depan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan Yesus, untuk semua kasih cinta yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah Tuhan kami terus akan mengingat bahwa janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya juga hidup kami akan terus bertambah baik, karena itu juga adalah janji Tuhan. Dan kami percaya kami pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa untuk hari ini. Dan sebentar kami akan merayakan Paskah gathering di Villa Slamintana. Kami serahkan dalam tangan Tuhan perjalanan dari tempat ini sampai ke Slamintana dengan selamat, dan kami bisa bersuka cita bersama-sama lewat berbagai acara yang akan diadakan. Kami boleh bersuka cita karena merayakan kemenangan, karena merayakan Yesus hidup, Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Sovereign, and I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, and I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater Yeah.